Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat setia BTIKP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini kembali kita berjumpa dalam program podcast BTIKP, yakni program Bidik Bincang Pendidikan Kalimantan Selatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita mengundang narasumber hebat yang tentu nantinya kita harapkan dapat menginspirasi, membagikan informasi seperti apa prestasi-prestasi yang telah beliau capai selama ini, terutama dalam bidang teknologi. Nah, yang kita undang pada kesempatan kali ini adalah Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2023, sebuah pencapaian yang luar biasa tentunya bagi seorang tenaga pendidik yang mendedikasikan dirinya terutama lebih mengoptimalkan seperti apa teknologi informasi komunikasi dimaksimalkan dalam pendidikan. Telah hadir di studio kita, di studio BTIKP Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Ferry Merlianto, Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2023. Selamat pagi, salam jumpa Pak Ferry, apa kabar? Selamat pagi Bapak Di, alhamdulillah baik Pak. Ya, terima kasih hadir di kesempatan kali ini di podcast kami, Bidik. Dan Pak Ferry ini saat ini bekerja sebagai English teacher, berarti guru bahasa Inggris Iya, ya? benar Pak. Di SMPN 1 Simpang 4 Iya. Tanah Bumbu. Benar Pak. Berarti lumayan jauh nih ya dari pusat Alhamdulillah. kota di Banjarmasin begitu ya. Benar sekali. Tapi SMPN 1 Simpang 4 ini lokasinya di Tanah Bumbu kah atau di Lokasinya ada di Simpang 4 Pak, di Kecamatan Simpang 4 yang notabene pusatnya lah tersebut. Di ibu kota Tanah Bumbu itu sendiri? Iya, benar Pak. Jadi cukup dekat juga Cukup sebenarnya. dekat. Tapi sebelumnya memang ini ya diangkat langsung ditempatkan di SMPN 1 Simpang 4 ini? Iya, benar Pak. Saya honor dari SMP 1 Simpang 4, kemudian ada rekrutmen P3K, alhamdulillah saya lulus di sekolah itu. Honor cukup lama di ini? Kurang lebih 8 tahun Pak. Kurang lebih 8 tahun dan di tahun 2022 atau 2023? Angkatan pertama 2021. 2021. Ya. Saya lulus, diangkat, menerima SK dari 2022 Pak. Ya. Seperti itu. Artinya menjadi ASN sudah begitu Ya, ya. alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Dan nantinya kita akan berbincang nih Pak Ferry seperti apa pencapaian-pencapaian Anda selama ini hingga mengemban selempang Duta Teknologi Kemendikbudristek untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Ada beberapa ya sebenarnya Ya, Duta benar, Teknologi ini dari semua provinsi. Itu ya, ada Ya, satu benar, orang Pak. dipilih ya. Iya benar, cuman satu Pak dalam tahun itu. Baik, mungkin bisa diceritakan terlebih dulu nih Pak Ferry, kenapa Anda ini akhirnya menceburkan diri sebagai seorang guru, karena katanya anak tentara ya? Ya benar Pak, saya anak tentara yang awalnya itu jadi guru ini menjadi apa ya? Mungkin terinspirasi dari ibu saya Pak. Oh, Almarhum ibu saya. Ibu ini seorang guru. Seorang guru, kemudian guru PAUD Pak. Guru PAUD. Guru PAUD. Mungkin terinspirasi dari beliau. Jadi saya terjun ke guru Pak. Terjun ke guru dan akhirnya ya tiba di sebagai duta teknologi seperti itu Pak. Tidak ada, mungkin kan biasanya tuh orang tua begitu ya, Ya. tentara, anaknya tentara, paling tidak juga Polri misalnya Ya. begitu ya. Benar itu Pak. Jadi di awal itu sudah direncanakan nanti ini Bapak yang merencanakan. Kamu masuk polisi ya, kamu masuk tentara ya. Jadi saya melihat di Kompi ya, di Kompi itu Pak, om-om lah kita sebut ya, om-om melakukan kegiatan fisik dan sebagainya. Mungkin ibu saya kurang kurang setuju melihat nanti anak saya masuk parit apa segala macam. Jadi tidak diarahkan oleh ibu itu jadi guru, tetapi kalau bisa pilih yang bukan tentara katanya malahan. Nah, seperti itu, Pak. Padahal Bapak pengennya anak jadi tentara atau Polri juga ya. Benar. Cuma karena rasa sayang seorang ibu tidak seakan tidak tega melihat anaknya mengikuti latihan fisik. Iya, benar, Pak. Karena memang tentara memang tidak lepas dari hal seperti itu begitu kan. Akhirnya mencurahkan dan mendedikasikan diri sebagai seorang guru gitu ya. Sekali. Itu berarti impian ibu ya jadi guru ini ya. Ya, jadi impian guru ini sebenarnya ada dimiliki juga oleh Bapak.
Tapi guru bahasa Inggris harusnya Oh ya. kata bapak itu, Heeh. karena bapak itu mahir juga berbahasa Inggris sebenarnya pak. heeh. Jadi di situ entah kenapa malah saya memilih jurusan bahasa Inggris. Nah, saya mencoba beberapa kali jurusan fisika tidak lulus pak. Jadi akhirnya memilih bahasa Inggris yang pilihan kedua. Alhamdulillah sampai sekarang membawa rezeki yang luar biasa. Oh, jadi akhirnya menjadi seorang guru bahasa Inggris gitu ya, dan itu berarti memang keinginan orang tua. Kalaupun Ya. jadi guru ya, nak, Mm-mm. kamu harus jadi guru bahasa Inggris. Ya. Enaknya orang tua, ayah juga pandai bahasa Inggris. Iya. Jadi berkomunikasi bahasa Inggris juga cukup mudah. Ya cukup gitu. mudah. Bapak udah lumayan bisa berbahasa Inggris itu. Ya, dan itu jadi bisa juga sebenarnya itu doa-doa orang tua akhirnya yang menceburkan diri Anda tadi menerjunkan diri gitu ya sebagai seorang guru. Tapi nikmat ya menjadi guru ya. Alhamdulillah pak. Alhamdulillah banyak teman murid itu juga salah satu rezeki. Rezeki kita menuangkan ekspresi kita sebenarnya siswa itu pak. Happy kalau bersama-sama dengan siswa itu. Oh ya, happy, kelasnya pun happy. Dan katanya kalau kelas happy, pembelajaran pun lebih menyenangkan gitu. Kan yang namanya happy ya. Tapi tidak lepas dari tujuan pembelajaran harus dicapai gitu kan. Nah, Pak Ferry, ceritanya Anda ini menjadi orang yang cukup mumpuni dalam bidang IT. Apakah memang ketika di bangku kuliah sudah tertarik dengan IT, atau ketika menjadi guru dan ketika ada pandemi misalnya, kan ketika pandemi itu banyak sekali membawa hikmah gitu ya. Iya, benar Pak. Orang yang tidak tahu menahu dengan teknologi akhirnya menceburkan diri, beradaptasi dengan teknologi. Nah, Anda ini ceritanya hingga bisa lebih paham dengan IT hingga pencapaian seperti ini itu dari mana? Jadi ini tuntutan pekerjaan sebenarnya Pak. Jadi pertama di sekolah kebetulan saya itu sering mengedit aja Pak, mengedit dokumen apa segala macam. Timbullah sebuah keinginan. Kalau saya hanya mengeksplor aplikasi workspace kayak Word dan lain sebagainya nih tidak akan berdampak besar nanti kan. Jadi saya mencoba untuk mengikuti pelatihan-pelatihan di luar. Namun di saat COVID yang lain, guru-guru yang lain ikut seperti media pembelajaran apa segala macam, saya kesasar Pak. Saya itu mengikuti seperti kursus coding, kursus yang lain. Jadi ke arah profesional. Jadi ikutnya ke pelatihan Kominfo saya. Oh iya. Nah, kalau tidak salah ada ada pelatihan-pelatihan Kominfo dari balai SDM mereka. Iya benar Pak. Jadi ikut ke arah sana, terjun ke Google Cloud dan lain sebagainya. Akhirnya tidak tahu ada kegiatan seperti ini. Seperti itu ada penghargaan yang luar biasa lah di bidang pendidikan. Bertemulah dengan komunitas yang luar biasa, komunitas kapten ko-kapten, diajarin. Ini loh ada lomba yang pertama Pak, melihat mereka ikut lomba di BTKP. Ini lomba apa Pak? Saya tanya. Ini ada lomba loh tiap tahun, kamu nggak tahu? Nggak tahu. Tahunnya 17-an aja lomba ya. 17-an aja. Balap karung ya, balap karung di sekolah itu Pak. Aduh, jadi ikutlah seperti itu. Akhirnya mencoba di tahun 2023 akhirnya Pak ikut. 2023 ikut lomba tersebut dan alhamdulillah pencapaiannya di juara 3 Pak di bidang di jenjang SMP. Sebagai newcomer begitu ya. Ya benar Pak, hitungannya pertama kali saya ikut Pak. Dan meraih juara Pak. Itu untuk lomba media pembelajaran interaktif ya? Iya benar Pak. Bikin apa? Bikin media pembelajaran interaktif yang dari Articulate Storyland, tapi saya sisipkan karena lagi rame AI Pak, saya sisipkan coding dari itu Pak, dari Scratch. Saya masukkan dalam itu. Kalau tidak salah Kominfo itu ngajarin Scratch. Iya gitu ya? Benar. Jadi saya gabungkan dua itu Pak. Jadi seakan-akan ada robot yang berbicara dalam itu interaksi di dalam game saya itu. Jadi seperti itu. Ya. Nah, dan akhirnya itu yang mengantarkan Anda mencapai duta teknologi ini ya. Benar. Itu awalnya. Tapi saya lihat dari data Anda ini ada beberapa penghargaan. Ada anugerah Cendekia dari PGRI tahun 2023. Ini anugerah Cendekia ini yang nasional ya? Dari Tanah Bumbu Pak. Kemudian ada guru berprestasi PGRI 2023, di BTKP juara, kemudian beberapa certified begitu ya. Guru penggerak juga, narasumber.
Dan terakhir sebagai duta teknologi tadi, ini kan prestasi-prestasi yang mungkin ada banyak prestasi yang tidak tercatat di sini sebenarnya, tapi ini suatu kebanggaan dari ini ya, dari seorang Ferry akhirnya mau menunjukkan bahwa saya juga bisa begitu. Benar, Pak. Nah, ini kenapa sih Anda apakah kompetisi itu bagi Anda memicu untuk lebih berkembang atau seperti apa? Ya, benar, Pak. Jadi karena mengetahui bahwasannya ternyata guru dan tenaga kependidikan ini memiliki kesempatan, Pak, untuk meraih penghargaan. Saya coba mengikuti, jadi termotivasi lah, Pak. Jadi apa ilmu yang saya dapatkan saya implementasikan, saya kreasikan sehingga berbuah. Jadi duta teknologi ini juga pertama kali saya mengikuti. Alhamdulillah, Pak, langsung terpilih seperti itu, Pak. Dan tidak mudah ya? Wah, sangat luar biasa, Pak, perjuangannya. Jadi di Tanah Bumbu itu ada program dari Bapak Bupati untuk mengikuti Cambridge, sekolah berbahasa Inggris, jadi Britain. Kemudian juga ada waktu itu guru penggerak, Pak. Jadi 3 kegiatan di bulan itu yang saya ikuti, Pak. Setelah mengajar, lanjut bimbingan dari Cambridge, kemudian ikut guru penggerak, kemudian sambil melakoni seleksi, Pak. Seleksi. Wah. Jadi kayak orang gila, Pak, sebenarnya. Tapi mungkin tekad dari tentara itu ya, Pak, yang Bapak masih ada ya, Bapak? Alhamdulillah Bapak masih ada. Jadi Bapak yang ini. Wah, ayo. Iya, ngasih semangat itu. Luar biasa. Mungkin itu, Pak. Jiwa nasionalisme. patriotisme, nasionalisme, pokoknya NKRI harga mati. Teknologi harus bisa diraih. Iya, benar, Pak. Dan itu tentu membanggakan sekali. Alhamdulillah. Orang tua ya. Sayang sekali waktu saya menerima ini, Pak, ibu sudah tidak ada, baru baru meninggal. Jadi mungkin banyak sekali rekan-rekan dari Tanah Bumbu mengucapkan andaikan almarhum melihat mungkin sangat sangat bahagia seperti itu. Ya, mudah-mudahan beliau nyaman di sana ya. Amin. Dan ayah atau abah atau bapak ya. Bapak. Sangat senang ya. Ya, alhamdulillah. Senang. Tentaraku nih. Alhamdulillah. Itu kan di kementerian ya? Iya, benar, Pak. Kementerian. Di kementerian level nasional ya, Pak. Level nasional. Itu tidak disangka berarti ya? Alhamdulillah ini tidak ada menyangka sama sekali, Pak. Jadi saya mengikuti itu murni karena saya ingin berkompetisi dengan rekan-rekan, tapi juga duta teknologi itu kan bukan hanya berkompetisi, jadi bisa kolaborasi. Jadi itu sangat luar biasa pengalaman yang saya dapatkan, Pak. Yeah. Dan kalau tidak salah ya, setiap duta teknologi itu ada semacam inovasi yang benar, Pak, yang dibuat. Benar, Pak. Nah, dari Anda sendiri apa saat itu hingga kan ini 13 kabupaten kota nih ada mengirimkan, ada bahkan sekian ratus mungkin 13.000 waktu itu, Pak, pendaftar di tahun 2023, Pak. Iya, dan Anda yang terpilih, apa yang membedakan Anda mungkin hingga bisa meraih itu? Jadi media pembelajaran interaktif saya itu saya yakini bisa tembus waktu itu, Pak, di lomba BTKP ataupun ini karena ada unsur AI. Waktu itu AI belum ramai, Pak. Belum ramai, tetapi kan kalau Scratch dari Kominfo itu sudah lama. Jadi di situ saya masukkan, memang saya kesulitan awalnya menggabungkan dua aplikasi ini. Scratch itu ada template begitu ya. Ya. Jadi saya masukkan, jadi alhamdulillah bisa terjadi 1-2 aplikasi jadi satu. Itu yang membedakan Scratch di sana, yang membedakan, Pak. Kan perlu ide sebenarnya kalau mengolah karya itu kan perlu ide. Benar. Dan ketika terpikiran saya harus berbeda nih dengan yang lain. Ya, benar itu, Pak. Itu yang mahal itu sebenarnya di sana. Benar. Kepikiran sampai ke sana itu seperti apa? Jadi awalnya kan, Pak, karena kita ikut komunitas yang sebutannya pekerja profesional ya, Pak ya. Di luar dari pendidikan, jadi mereka itu rame ngomongin AI, apa segala macam. Apa nih AI nih? Saya pelajari, oh ternyata AI seperti ini. Oh, jangan-jangan saya bisa nih buat robot-robotan nih yang bisa berinteraksi di media pembelajaran saya. Saya coba, bisa, alhamdulillahnya. Dan saat itu tidak ada di provinsi lain? Belum ada itu, Pak. Belum ada. Jadi alhamdulillah juga, tapi support dari rekan-rekan
di komunitas belajar.id itu luar biasa, Pak. Jadi Iya. ketika diberikan masukan itu kita harus terima. Iya. Ini kurang ini kurang ini. Jadi apa namanya, masukan refleksi dari rekan-rekan itu luar biasa. Ya, bagaimana sebuah komunitas, sebuah lingkungan itu memang dapat mempengaruhi kita, Benar, gitu ya. Bila kita berkawan lawan orang berjual minyak harum, Nah, awak kita bau minyak harum, harum. gitu ya. Bau wangi juga kalau Wangi. dekat orang jualan minyak wangi, kita wangi juga seperti itu kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang mempengaruhi kita baik, akhirnya berpengaruh baik juga. Itu alhamdulillah. sangat penting. Kalau dari Bapak sendiri seperti apa ketika mendengar Anda akhirnya ke kementerian diundang? Itu kan belum tahu tuh menang Iya. atau jadi duta atau tidaknya. Jadi hari itu Pak pengumuman, saya itu sudah merasa apa ya? Saya sudah merasa alhamdulillah saya udah jadi 30 besar Ada seprovinsi pun karantina bangga. dulu ya, ada karantina. Tidak ada. Oh, langsung nunggu. Langsung menunggu. Mm-mm. Langsung menunggu hasil. Kita hari itu Pak, saya asik dengan guru-guru di sekolah. Kami belajar tentang PMM. Jadi tiba-tiba HP saya rame. Kenapa ini saya lihat? Saya selamat Pak. Ternyata Padahal ya, Ferry ya, bukan selamat ya. padahal saya kira salah orang apa ya. Selamat. Saya lihat alhamdulillah Pak. Hmm. Ternyata pengumuman duta teknologi alhamdulillah saya terpilih gitu. Nah, jadi di hari itu nggak menyangka sama sekali dan tidak menduga sama sekali. Tapi kata orang Banjar itu burinik hati. Oh, iya. Nah, burinik hati itu sudah ada rasa gitu ya. Sudah ada rasa. Keluarga tahu saat itu tuh atau Ya langsung saya kabarin keluarga, alhamdulillah semuanya suka lah Pak, alhamdulillah suka ya Pak ya. Jadi mengucapkan selamat, jadi katanya mudah-mudahan dia dapat doa juga dari Bapak, alhamdulillah. Dan itu tentu membanggakan keluarga. Benar yang sekali, pastinya. Kemudian dari Tanah Bumbu sebenarnya ya, Dari Tanah Bumbu. Tanah Bumbu yang ya mungkin tidak menyangka dari daerah bisa Ya. akhirnya membawa nama baik daerah juga begitu ya. Dan luar biasa. Tapi ketika Anda mengemban, nah ini selempang itu kan bukan hanya sekedar selempang saja. Ada tanggung jawab besar di balik selempang duta teknologi ini. Nah, lalu apa yang Anda lakukan ketika Anda mendapatkan selempang itu? Saya langsung mempelajari yang pertama Pak, mempelajari dari kakak-kakak senior tentunya Pak ya, apa yang mereka lakukan. Namun sebelum itu pembekalan dari BLPT itu sudah mengajarkan bahwasanya ilmu yang didapatkan itu harus di-sharing, dibagikan. Jadi memang yang saya lakukan langsung berpikir bagaimana nih ilmu yang bisa saya dapatkan bisa bermanfaat setidaknya untuk sekolah dulu. Jadi saya bagikan kemampuan ilmu-ilmu saya ke sekolah dan seterusnya. Jika ada kesempatan sekolah-sekolah lain juga memanggil untuk dimintai bimbingan untuk pembelajaran digital seperti itu Pak. Ya, jadi ada tugas yang diembankan kepada Anda untuk bagaimana mengajak kawan-kawan begitu ya, untuk lebih mengoptimalkan teknologi dalam pembelajaran seperti itu Pak. Itu di lingkungan sendiri kah atau sampai ke daerah lain? Di lingkungan saya utamakan biasanya sekolah saya dulu. Ketika ada informasi dan lain sebagainya sekolah saya dulu, kemudian baru saya berpindah mungkin ke sekolah yang terdekat. Juga ada terakhir juga di daerah lain juga Pak. Saya jadi sering diundang menjadi narasumber gitu ya, untuk berbagi begitu ya. Tapi bagaimana respon kawan-kawan? Artinya kan kita ini di salah satu tantangan besar kita adalah bagaimana mengajak kawan-kawan itu untuk lebih bisa akrab dengan teknologi. Ada tidak tantangan atau respon kawan seperti apa? Ya kalau di sekolah ya Pak ya, alhamdulillah di sekolah itu guru-gurunya aktif Pak. Dalam artian segala informasi, segala bimbingan teknis dan lain sebagainya mereka ikuti. Kita sebutnya guru senior ya Pak ya. Guru senior kami pertama menggunakan Erapod di sekolah. Jadi di Tanah Bumbu jenjang SMP, guru itu awalnya memang mengeluh, tetapi setelah mereka mengikuti teknologi, menyadari bahwasannya teknologi itu mempermudah
Mhm. Ditawarin akhirnya kita kembali, Bu mau kembali ke zaman dulu yang kita pakai manual, nggak mau lagi. Iya. Nah dari situlah Pak berangkat rekan-rekan menerima, oh Mhm. ini loh bagus sebenarnya teknologi ini bisa membantu pekerjaan kita seperti itu. Mhm. Jadi tidak ada penolakan lah. Memang awal penolakan itu pasti ada ya Pak ya. Tetapi setelah merasakan dampaknya jauh lebih besar, mereka akhirnya termotivasi Pak untuk memakai menggunakan teknologi. Ya, selain tadi membagikan tugas Anda membagikan informasi-informasi berkaitan dengan teknologi informasi di bidang pendidikan begitu ya. Ada tidak tugas lain yang mungkin memang diharuskan oleh kementerian dalam ini Kemendikbudristek bagi seorang duta teknologi? Ya, kita diminta untuk terus memberikan motivasi, kemudian menjadi sumber inspirasi dalam pemanfaatan platform-platform digital yang bekerja sama dengan Kemendikbudristek. Jadi bagaimana sih kita mengoptimalkan nih satu platform agar bisa jadi powerful. Sebenarnya banyak kan Pak aplikasi platform yang mereka melihat dari luarnya aja, ini seperti ini, padahal ketika itu dimanfaatkan dengan baik banyak hidden gems, artinya berlian di dalamnya itu yang bisa kita manfaatkan penggunaan yang lain-lain seperti itu yang Pak. tersembunyi begitu ya. Jadi itulah yang saya sampaikan ke rekan-rekan guru sejawat seperti itu Pak. Ya, dan ini cukup unik ya ketika Anda mengolah inovasi seperti tadi Scratch dengan AI gitu ya. Anda terpikir ke arah sana, berarti ada inovasi-inovasi yang Anda pikirkan ini terobosan baru ini. Nah, menurut Anda beberapa tahun kan ramai ini kan AI. Nah, kira-kira ini bisa dimaksimalkan atau mungkin ada teknologi lain yang bisa dimaksimalkan dalam dunia pendidikan sebenarnya? Ini bagaimana menurut Anda? Baik Pak. Jadi untuk AI itu sebenarnya powerful ya Pak ya di dunia pendidikan. Jadi mengingat AI ini bisa membantu pembelajaran kita manfaatkan seluas-luasnya. Jadi jangan sampai kita terlewat. Ada hal dari penulis di luar negeri sana menyebutkan, saya ingat Dan Fries, saya baca artikelnya, AI itu tidak akan dapat menggantikan guru. Namun guru yang tidak menggunakan AI itu akan ditinggalkan. Jadi artinya maksud saya teknologi itu wajib kita gunakan untuk membantu proses belajar mengajar untuk jadi lebih optimal seperti itu Pak. Nah kalau di kelas Anda sendiri seperti apa ketika Anda masuk kelas mengajarkan bahasa Inggris misalnya, teknologi yang sering dipakai? Kita menggunakan ini Pak. Yang pertama yang paling sering itu platform untuk asesmen, itu Quizzes. Kemudian murid-murid itu juga bisa sering kali ya Pak ya, bukan bisa lagi, mereka mahir malahan anak-anak sekarang itu menggunakan Canva Pak. Nah menggunakan Canva mendesain, melalui mereka presentasi tapi dengan kolaborasi mereka melihat hal yang sama di link yang sama dan lain sebagainya. Hal seperti itu disisipkan Pak di dalam pembelajaran saya. Namun bukan berarti setiap pembelajaran harus ada digitalnya. Pasti itu kan hanya media ya Pak ya, hanya media. Sentuhan guru lah yang sangat berperan dalam pendidikan. Karena yang dari hati akan sampai ke hati. Benar, itu tagline saya. Dari hati. Kenapa memilih tagline seperti itu? Dari hati ini udah lama ya Pak. Saya meyakini segala sesuatu yang berasal dari hati kita itu akan diterima di dalam hati seseorang. Jadi dalam artian kita dari hati artinya bersungguh-sungguh Pak. Bersungguh-sungguh kita lakukan apapun, jika kita lakukan dari hati, insya Allah dibantu oleh Sang Khalik. Insya Allah dibantu dari Sang Khalik. Ya, Pak Ferry, tadi Anda di awal kita sempat menyinggung bagaimana awalnya Anda hingga dapat meraih menjadi seorang duta teknologi Kemendikbudristek dari Provinsi Kalimantan Selatan. Itu diawali dengan berkumpul dalam komunitas, kemudian mengikuti lomba di BTEKP, begitu ya. Dan walaupun juara 3, tapi dari situlah kiprah Anda untuk maju hingga menjadi seorang duta teknologi. Benar. Artinya peran BTKP ini tidak bisa dikesampingkan. Luar biasa. Ini bagaimana Anda? Kalau BTKP ini Pak, saya menganggap sangat besar Pak dari pribadi saya, karena beberapa kali saya ikut pelatihan
Jadi awal tahu articulate storyline itu Mm-mm. Pak namanya, dan apa namanya yang lain-lainnya, cara mencari asetnya itu dari BTKP nih Pak. Mm-mm. Jadi ketika ikut pelatihan dari situ, oh ada yang seperti ini, oh bagus seperti ini. Jadi disitulah awal mulanya saya tahu articulate dan akhirnya bisa mahir lah di bidang itu Pak. Mm-mm. Di bidang, karena saya mempelajari lama di Microsoft, apa namanya, di Microsoft PowerPoint segala macam, tidak ada yang se-fleksibel articulate. Diajarin oleh BTKP, alhamdulillah luar biasa. Akhirnya sambil menyelam minum air gitu Pak. Minum kopi juga boleh. Tapi Anda merasa sangat ini ya, sangat terbantu. Sangat terbantu Pak dari adanya di BTKP ini, tahu lah Pak lebih awal hitungannya itu. Ini kan akan ada lomba lagi, tapi boleh nggak ya pemenang nasional bisa ikut? Sepertinya saya ingat sekali ucapan panelis waktu saya diuji kemarin, biasanya yang sudah juara itu diberikan kesempatan untuk tidak dulu jadi juara di tahun berikutnya, memberikan kesempatan untuk yang lain seperti itu kan. Karena kalau Anda yang menang kan, kalau menang lagi kasihan kawan-kawan yang lain gitu ya. Tetapi menariknya bagaimana kita melihat peran BTKP itu sangat luar biasa, sangat luar biasa gitu ya, Pak, dalam membantu membersamai para guru-guru untuk bisa belajar, ya, Pak, berkolaborasi begitu ya. Karena guru-guru ini adalah ujung tombak dalam pendidikan begitu ya. Nah, kemudian ada lomba-lomba yang juga harus diikuti. Nanti ada juga nih BTKP akan mengadakan lomba. Mungkin bisa dibantu oleh Dokter Teknologi untuk menyampaikan secara luas pasti, kepada Pak, itu kawan-kawan. Diajak teman-temannya gitu kan. Jangan sendiri ya Pak. Materi aja nanti. Ada yang ingat Pak, jika kita ingin terbang cepat itu terbang sendiri. Tapi kalau ingin terbang jauh kita harus terbang bersama. Wow, luar biasa. itu artinya kita bagaimana kolaborasi gitu benar, ya, kolaborasi, itu sinergi itu sangat penting. Nah, dari pencapaian Anda yang Anda dapatkan yang tidak Anda sangka-sangka, ini kan menariknya Anda ini ikut lomba langsung dapat juara gitu kan. Ikut Dokter Teknologi pertama ya, sebelumnya nggak ada ya, saya bahkan tidak tahu Pak. Tidak tahu itu meraih Duta Teknologi ini kan keberuntungan yang luar biasa, tetapi kita tidak tahu proses panjang di belakangnya tadi ketika Anda 4 kegiatan sekaligus Anda ikuti. Itu sampai Anda nggak merasa nggak sanggup nih dalam ketika 4 kegiatan itu kan, guru penggerak, ya benar Pak, kemudian ada tadi mengajar Pak, mengajar, kemudian ada bimbingan bahasa Inggris Cambridge tadi, ditambah ini seleksi Duta Teknologi. Itu ada level-levelnya ya? Iya, ada level-levelnya Pak. Gimana ya? Saya merasa kayak apa ya Pak? Memang ada perasaan capek Pak waktu di malam hari, tetapi semangat dari, entah kenapa ya Pak, semangat dari ingin mencapai raihan tersebut Pak, dan dukungan dari keluarga itu luar biasa. Dan bahkan itu ibu kepala sekolah saya itu dukungannya harus jadi. Itu dukungannya luar biasa Pak. Di sekolah itu guru-guru senior, guru-guru rekan sejawat, wah luar biasa Pak. Jadi alhamdulillah saya dibersamai oleh lingkungan yang menyenangkan, support sistemnya luar biasa gitu ya. Tapi yang Anda anggap paling berperan di belakang pencapaian Anda ini siapa? Kalau saya merasa ya Pak ya, dukungan dari keluarga itu luar biasa. Yang kedua komunitas Pak. Komunitas inilah yang mengajarkan saya bagaimana dewasa di lingkungan yang lintas kabupaten, lintas daerah seperti itu Pak. Jadi bagaimana memberikan dukungan, support kepada rekan sejawat, memberikan motivasi, itu yang saya cermati di rekan-rekan komunitas Belajar.id khususnya. Mereka support sistemnya luar biasa. Iya. Di saya. Keluarga yang pertama begitu ya, dan tidak pernah keluarga juga mengeluh, waduh, karena kerjanya sudah sampai malam ya? Sampai malam akhirnya Pak itu. Akhirnya sampai malam. Jam 10 malam baru selesai berbagi kalau di level 4 pembatik itu selesai, akhirnya istirahat, ya bicara sedikit dengan keluarga,
Jadi waktu itu Pak, waktu makanlah yang jadi momen kita berkumpulnya itu Pak. Di situ bercerita, setelah itu lanjut kerja. Jadi Anda berangkat pagi ya? Pagi. Pagi berangkat kerja, menghabiskan waktu di sekolah. Benar. Dengan rutinitas sebagai seorang guru, kemudian bimbingan Cambridge tadi, Benar Pak. begitu ya, guru penggerak juga dilaksanakan begitu. Guru-guru ini kalau salah ada yang online, ada yang offline Iya gitu ya. benar Pak. Dan mengikuti seleksi ini juga, dan kan ada level-levelnya tuh. Benar Pak, ada 4 level. 4 level. Di level 3 pun juga cukup sulit sebenarnya. Di level kreasi. Sampai ke level 4 tadi ya. Ada tidak trik ini nih kita ngasih ke kawan-kawan nih kan, supaya di sudah teknologi ini nggak bisa 5 sih ya, 13 gitu ya. Harus 1 saja. Iya, harus 1. Ada tidak mungkin bisa ngasih tips nih buat kawan-kawan yang juga ingin bisa dapat nih gitu ya, capaian-capaian seperti itu. Jadi yang pertama Pak, pasti dan itu kuncinya yaitu manajemen waktu. Pertama manajemen waktu, yang kedua kita selalu minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dikuatkan. Kemudian supaya apa yang kita lakukan lancar lah hitungannya Pak. Kemudian kalau saya pribadi sih ada kliknya, ikuti lomba BTIKP ini Pak. Ini jadi sambil menyelam minum air. Jadi kita bisa mengetahui, oh ini karya orang seperti ini, bisa kita implementasikan, kita ATM lah Pak. Kita ATM di acara, di kegiatan pembatik seperti itu Pak yang saya lakukan. Karena memang rata-rata mungkin yang ikut lomba juga ikut pembatik. Pembatik juga ya. Jadi seperti itu. Tapi yang media pembelajaran di BTKP dengan di pembatik sama format tapi beda tampilan, seperti itu Pak yang saya lakukan. Tapi tentu kalau tadi Anda bilang harus berbeda dengan yang lain, nah itu kan harus ditularkan juga tuh seperti apa, atau rahasia nih, rahasia dapur nih. Enggak. Jadi untuk yang berpikir lain dari yang lain itu sebenarnya sudah saya ambil dari sang maestro kita ya Pak ya di Kalimantan Selatan. Siapa tidak tahu Pak Denny Ranoptri. Itu waktu kegiatan di BPMP itu beliau menyampaikan kata kunci yang saya ingat. Jadi kegiatan itu apa yang berbeda? Itu pertama kali kompetisi yang saya ikuti di BPMP. Apa yang berbeda? Jadi kata-kata itu saya selalu terapkan dimanapun untuk membedakan saya dari yang lain, seperti itu Pak. Jadi apa yang beda? Jadi cara mencari yang pembeda itu kita ikuti yang lagi hype, tetapi orang belum ramai ke arah sana. Apa yang kita bisa lakukan dengan alat yang kita miliki? Nah disitulah nanti Pak muncul pembedanya Pak. Pembedanya ini ada scratch, ada loh Pak di pelatihan BTKP itu modul scratch, tetapi tidak banyak orang yang ke arah sana. Jadi itu yang saya gali. Ini apa nih, mainan unik apa? Oh ini yang bikin kucing dulu kan ya. Bikin kucing seperti itu. Jadi saya ke sana lah. Saya pernah juga sempat ngulik scratch soalnya. Saya beli bukunya, scratch seperti ini, ada template, saya buka gitu kan. Dan memang menarik gitu ya, tapi nggak sampai hatam sih. Jadi dulu memang scratch itu juga langkah saya, suka juga seperti itu. Jadi kadang mau bikin hal seperti tadi tidak sampai hatam. Tapi yang luar biasa nih bagaimana manajemen waktu. Nah, visi Anda ke depan nih sebagai seorang duta teknologi ini bagaimana, dan langkah konkret apa yang bisa Anda lakukan untuk merealisasikan visi tersebut? Benar Pak. Jadi saya itu inginnya kita satuan pendidikan ya Pak ya. Setiap satuan pendidikan itu memiliki sesuatu yang inklusif maksud saya, inklusif, kemudian inovatif, tetapi tetap pada manajemen digital. Jadi yang bisa kita lakukan kan yang pertama memberikan support atau bantuan dalam hal mungkin pelatihan kepada rekan-rekan guru, memberikan pemahaman bahwasannya ini loh, digital ini bisa membantu kita dalam proses pembelajaran, membantu kita dalam proses administrasi seperti itu. Jangan menolak apa yang menjadi
pemakaian orang banyak lah di luaran sana. Karena ada aja guru-guru yang resisten terhadap teknologi, terhadap digital, sesuatu yang berbau digital. Bahkan kan menolak keras adanya platform PMM segala Iya, macam betul. seperti itu. PMM ramai nih. Padahal kan di sana tempat kita untuk saling mencari inspirasi seperti itu Pak di PMM itu. Jadi jangan sampai kita tidak memanfaatkan lah atau kita ketinggalan terhadap platform teknologi yang disediakan oleh pemerintah. Ya. Seperti itu. Ini PMM ramai nih ya, sudah sibuk dengan kegiatan mengajar. PMM lagi akhirnya murid tidak diajar katanya sibuk dengan PMM. Ini bagaimana komentarnya? Benar ya ada kayak gitu ya? Ada yang seperti itu Pak, cuman ini kesalahan persepsi mungkin Pak, kesalahan informasi. Kalau saya malah tidak seperti itu. Jadi dalam mengajar kita cari sumber inspirasi di PMM. Kemudian saya bingung apa yang menyebabkan guru, ada yang konten ya Pak, yang konten ya. Guru yang pagi ngajar, sore PMM. Ngapain Pak sore-sore? Kita keluar habis ngajar, kita ke keluarga, kalau mau cari inspirasi baru kita ke PMM. Ada yang bilang harus ikut webinar segala macam. Segala macam. Ya namanya guru ya Pak ya, itu harus pembelajar sepanjang hayat. Pembelajar sepanjang hayat artinya walaupun tidak diminta oleh PMM, ya tetap long life education. Long life education. Nah, seperti itu kita tetap belajar ya Pak ya. Jadi bukan hanya buku teks itu yang dipelajari, tetapi untuk meningkatkan skill kita. Nah, apalagi mungkin saat ini kita memang harus benar-benar beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Benar, Pak. Nah, murid-murid bisa lebih paham teknologi daripada gurunya. Luar biasa kok, murid-murid kita itu banyak yang apa ya Pak, yang menarik Pak. Jadi ketika kita menggunakan di sekolah Pak, menggunakan platform Exambro untuk ujian, siswa itu ada aja yang bisa mengakalinya Pak. Nah, karena guru ada, kalau kita lihat negatifnya kan guru marah ya Pak ya. Tapi kalau saya ini kreatif siswanya, ini harus diberdayakan. Gimana dapat cara seperti ini? Jadi hal-hal segala sesuatu tuh selalu dilihat di positifnya seperti itu. Baik, dari di balik visi Anda tadi yang bisa Anda lakukan yang konkret apa supaya mereka mau gitu? Baik Pak, itu selalu mengajak, selalu memberikan praktik baik Pak, bahwasannya ini loh yang bisa kita lakukan dengan ini, dengan platform ini, sehingga ada yang terinspirasi, bisa Pak seperti itu. Kata-kata seperti itu yang biasanya terucap oleh mereka. Mereka tidak menyangka bahwasannya platform yang selama ini mereka gunakan bisa dilakukan dengan hal-hal yang berbeda seperti itu. Jadi untuk mengajak rekan-rekan ini, rekan-rekan sejawat untuk menggunakan platform pendidikan, saya lakukan semaksimal mungkin sehingga apa yang saya capai mudah-mudahan bisa juga mereka capai di kemudian hari seperti itu Pak. Ya, baik. Terakhir Pak Ferry, apa harapan Anda sebagai seorang duta teknologi, sebagai seorang guru dalam rangka mungkin bisa mengoptimalkan teknologi informasi komunikasi dalam bidang pendidikan? Silakan. Di harapan saya, guru-guru di Provinsi Kalimantan Selatan itu banyak muncul yang bisa memberikan inovasi Pak. Saya pribadi menyukai untuk membagikan apa yang saya dapat, karena saya meyakini banyak orang yang pintar itu semakin banyak inovasi yang terjadi. Ketika inovasi itu banyak terjadi, itu daerah itu akan cepat untuk berkembang. Jadi itu yang saya inginkan. Jangan lagi ilmu itu kita eksklusifkan, kita bagikan seluas-luasnya apa yang kita miliki, karena saya yakin mungkin dari ilmu manapun yang kita berikan, mungkin itu yang membawa kita ke jannah. Luar biasa. Ferry Merlianto, anak TNI yang menjadi guru berprestasi. Ini judulnya kita hari ini ya, anak TNI menjadi guru berprestasi. Bukan jadi tentara. Jadi tentara. Ya, semoga harapan-harapan Pak Ferry tadi bisa terwujud. Amin. Nantinya dan bisa dengan kolaborasi tadi yang penting. Benar, begitu ya, dan dikerjakan memang harus tulus dari hati. Dari hati akan sampai ke hati.
tapi tetap harus hati-hati karena teknologi akan terus berkembang. Yap. Tugas guru untuk memfilter bagaimana anak didiknya bisa benar-benar memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Benar. Gitu ya. Tugas Benar. guru itu yang besar. Iya. Karakter anak didik Karakter. yang paling penting utamanya. Baik, Pak Ferry, terima kasih banyak Terima kasih. atas waktunya sudah berbagi inspirasi dengan kami. Sukses dan sehat selalu. Amin. Salam untuk keluarga di rumah. Amin. Salam untuk kawan-kawan rekan sejawat Yap. yang ada di Tanah Bumbu. Ya, sukses selalu untuk Anda. Amin. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa. Demikian, sahabat BTIKP, perbincangan singkat saya bersama Pak Ferry Inspirasi, dan sampai jumpa di podcast berikutnya bersama narasumber hebat lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih sekali, Pak. Oke. Sampai jumpa.